Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali ke kanal Pak D Sambal ya. Woi woi woi, masjid itu tempat ibadah ya, bukan taman hiburan. Tapi di Malaysia ada spesies remaja yang kelihatannya nggak paham nih bedanya masjid sama playgroup McDonald. Mari kita bahas kelakuan absurd remaja-remaja ini yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Nah ini, ngapain ini? Astagfirullah, nonton pakai HP. Ini nih apa ini? Nah. Astagfirullah, orang tua lagi. Kelakuan. Ini kejadiannya di tahun 2025 ini ya, teman-teman. Mana bapak tua tadi? Nah. Mana? Dulu man. Ya Allah. Ini pintu dihalangin. Tuh air tuh dikeluarin tuh, dikucurin air tuh ke dalam masjid. Ya Allah, banjir lah masjidnya. Emang orang suruh wudhu di situ apa? Di dalam masjid. Parah. Ini yang ngambil gambar teman-temannya juga ini. Ya Allah. Ini apa nih? Lempar barang nih ke kerumunan orang lagi sholat berjemaah. Ya Allah. Ini kaki ke atas. Baiklah, ini kita mulai aja ya. Dari yang ringan dulu nih. Ada anak Malaysia nih sholat berjemaah tapi tangannya gerasak gerusuk ya. Ujung-ujungnya ternyata dia lagi nonton HP-nya taruh di lantai. Woi bro, ini kalau sholat apalagi nonton apa gitu ya, nonton sepak bola atau nonton drama Korea. Masa anak-anak nonton drama Korea ya? Jangan-jangan ya nunggu imam ini ya ruku malah nyari spoiler episode selanjutnya lagi. Nah lanjut lagi nih, tadi yang kita lihat juga tiba-tiba masuk masjid ya langsung narik kaki orang tua yang lagi khusyuk ya, sedang sujud gitu. Buset, ini mau ibadah ya atau mau main tarik tambang sih? Nah belum selesai juga nyampe di situ, ada juga nih yang makan dalam masjid siang hari di Ramadan nih, bulan Maret ini ya, Maret 2025. Ya Allah, ini kayaknya konsep puasa belum diupdate di otaknya nih, atau mungkin ini puasa versi Malaysia, puasa di luar makan di dalam. Ya coba ada nggak teman-teman pernah menyaksikan seperti itu di negara Malaysia ya, di luar kelihatan puasa tetapi di rumah ternyata dia makan ya. Ada lagi nih, masjidnya dikunci dari dalam biar orang nggak bisa keluar. Lah ini masjid apa escape room ya. Satu lagi yang paling memblowing ini ya, ada yang nyemprot-nyemprot air nih pakai selang ke dalam masjid ya, sama lempar-lempar benda ke orang-orang yang lagi sholat. Lah ini masjid apa arena buat gladiator ya? Dan yang terakhir ini, remaja Malaysia ini sujud dengan kaki di atas, kepala di bawah. Astagfirullahaladzim. Ini sholat apa break dance? Luar biasa. Katanya ini negara yang
berasaskan Islam, negara yang mengajarkan Islamnya, negara yang patuh dengan agama Islam, ajar-ajarannya ya. Tapi kenapa remaja-remajanya seperti ini begitu ya? Jadi kenapa ini? Apa yang terjadi di sana ya? Nah, kalau dari kecil diajarin agama cuma sekedar hafalan, tapi nggak paham esensinya, ya beginilah jadinya. Masjid dianggap tempat main-main, bukan tempat ibadah. Anak-anak sekarang kan lebih sering nih ngikutin tren-tren di TikTok lah, di media sosial, daripada ngikutin ajaran agama. Jangan-jangan besok nih ada tren sholat challenge yang isinya gaya sholat makin absurd, ya. Atau ya kalau dari kecil nggak ada yang ngasih contoh bagaimana beribadah dengan baik, ya mereka belajar sendiri dari ya entahlah dari mana gitu. Sehingga tidak tahu adab di dalam masjid, adab ketika orang sholat ya, ini nggak tahu sama sekali. Nanti ada yang bilang nih, orang negara tetangga kita nih ya, kan mereka masih anak-anak, masih kecil. Hei, masih kecil itu kalau dia belum akil balik ya, masjid bolehlah untuk dia orang bermain supaya mereka nantinya sudah dewasa, sudah remaja, betah dan nggak canggung lagi datang ke masjid. Tapi kan di dalam video ini kan bisa dilihat umur berapa tuh anak-anak itu. Minimal itu SD ya, minimal begitu. Artinya adab itu sudah tahu bagaimana di masjid itu selayaknya begitu. Ya, kalau Pak Ade sendiri belum pernah seumur hidup ketemu sama anak-anak remaja yang seperti ini di Indonesia, itu belum pernah. Ya. Jadi ini ya luar biasa sih kalau bagi Pak Ade ya. Perubahan dan reformasi adab yang menjadi budaya di dalam masjid seperti ini belum pernah ketemu ya. Ini baru lihat di sini di Malaysia. Oke, mungkin sekarang ini kita anggap lucu ya. Tapi kalau ini terus dibiarkan, Malaysia itu bakal punya generasi yang gimana ya? Ya jelas tidak menghormati tempat ibadah. Ya kalau masjid aja nggak dihormatin, apalagi institusi lain ya. Jangan-jangan nanti kantor pemerintah dipakai buat main layangan. Juga adanya kehilangan nilai moral dan etika. Nah, kalau adab udah nggak diajarkan sejak dini, besok-besok nih mereka bakal jadi generasi yang nggak tahu batas antara benar dan salah. Semuanya dianggap happy, semuanya dianggap benar ya. Nggak ada yang salah gitu. Juga negara jadi lemah di mata dunia. Karena apa? Bayangin aja, kalau ada wisatawan asing yang lihat kelakuan ini, malulah bro. Malaysia bakal dikenal sebagai negara yang remajanya nggak punya adab. Ya, waduh. Jadi, ya teman-teman ya di Malaysia, sebelum negara kalian itu hancur ya, makin hancur, berantakan karena generasi tanpa adab seperti ini, mungkin waktunya introspeksi diri. Mulailah ajarin adab sejak kecil. Jangan cuma sibuk klaim budaya negara lain. Ya karena kalau enggak 10 tahun lagi, mungkin masjid di Malaysia itu berubah jadi tempat konser-konseran lah ya. Jadi masih ada ini ya, masih akan terus begini atau mulai mau berubah. Pilihan itu ada di tangan kalian. Jadi mudah-mudahan ini suatu pelajaran ya, bahwa budaya seperti ini jangan ditiru. Ini adalah budaya yang tidak benar. Oke teman-teman, gimana pendapatnya? Tulis ya di kolom komentar. Dari Pak Ade cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.